Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa membuat atau menjelaskan tentang aplikasi yang alhamdulillah sudah rilis lagi, dan ini adalah versi ketiga ya. Versi ketiga dari aplikasi rekapitulasi suara untuk pemilu tahun 2024. Di mana nanti video ini akan dibuat beberapa part ya, akan dimasukkan ke daftar putar. Jadi kalau misalkan ingin lengkap menyimaknya, bisa nanti disimak di daftar putar khusus untuk aplikasi yang terbaru ini. Yang pertama adalah pengantar. Di sini di aplikasi yang terbaru ini saya memadukan antara aplikasi yang sebelumnya saya buat di awal yang lumayan besar dan banyak file-filenya, dipadukan dengan aplikasi yang terbaru yang kedua, itu yang kemarin, yang untuk partai tunggal. Dan yang ini bisa untuk partai, bisa juga untuk pemantau atau pengawas pemilu. Baik, yang pertama dari segi perbedaan aplikasi yang terbaru ini dengan yang pertama itu, kalau yang pertama input datanya dengan rekap kabupaten itu di Excel yang berbeda. Kalau sekarang itu di satu Excel ya, di satu workbook. Untuk input tiap kecamatan jadi sama ya, di satu workbook. Ini contoh kecamatan 1, kecamatan 2, ini masih dalam satu workbook Excel ya. Oh, ini rekap ya, rekap. Ini kecamatan 2. Jadi dikumpulkan untuk rekap tingkat kabupaten satu dapil itu dalam satu workbook. Jadi ini adalah salah satu perbedaannya ya, aplikasi yang pertama dengan yang terbaru ini. Kalau yang pertama itu ada input per kecamatan, jadi beda-beda file Excel. Kalau yang sekarang disatukan dalam satu file Excel. Kemudian perbedaan aplikasi yang terbaru dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu dikhususkan lebih simpel untuk input satu partai saja. Satu partai, hanya satu partai yang diinput tapi hasilnya semua partai. Nah, kalau yang ini input semua partai. Jadi semua partai diinput. Di sini ada insert foto, bukan yang sini ya. Di sini ada insert atau input nama-nama calon, seluruh calon ya, seluruh calon. Jadi kalau yang ini semua partai bisa diinput dari TPS. Semua partai diinput dari TPS. Kemudian perbedaannya lagi dari yang pertama, kedua, dan yang sekarang itu adalah kita masuk ke menu dapil ya. Menu dapil. Di sini untuk urutan-urutan partainya itu kita bisa mengatur sendiri. Misalkan yang ada di urutan pertama itu inginnya langsung nomor 2 atau nomor 10 ingin ada di nomor 1, itu bisa. Jadi nanti tinggal diatur di sini di input partai dan calon. Di sini tinggal kita atur saja
nomor satunya ingin siapa, bukan maaf. Di sini misalkan mau nomor 1 atau nomor berapa itu bisa kita atur ya. Jadi kalau misalkan partai nomor urut 5 ingin berada di sini itu bisa. Jadi di sini bisa diatur kalau misalkan di suatu kabupaten kota tidak semua 18 partai masuk, misalkan hanya beberapa partai, itu bisa diatur ya. Tinggal diganti saja di sini susunan logo partai dan di sini nama-namanya ya. Itu jadi tinggal diatur saja. Nanti caranya akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Di sini saya hanya menjelaskan secara umum perbedaan antara aplikasi yang pertama, kedua, dan yang terakhir. Jadi yang terakhir ini lebih simpel, lebih mudah, dan juga tentunya lebih ringan dari yang sebelumnya. Lebih ringan. Jadi ini adalah perbaikan dari versi-versi sebelumnya. Namun versi sebelumnya pun itu bisa digunakan, apalagi nanti buat yang kecamatannya gemuk ya. Kecamatannya gemuk. Dan ini aplikasi ini untuk lebih ke khusus satu dapil ya. Jadi nanti untuk misalkan di kabupaten kota itu ada beberapa dapil, itu nanti bisa berbeda aplikasi. Jadi satu aplikasi Excel ini untuk satu dapil sehingga misalkan kalau di suatu kabupaten kota ada 5 dapil, berarti nanti ada 5 file Excel. Ini untuk memudahkan memisahkannya tidak tercampur baur. Seperti itu mungkin secara pengantar. Nanti selanjutnya akan dijelaskan menu-menu dari aplikasi ini. Walaupun tidak akan jauh beda dengan menu sebelumnya, hanya saja ini lebih dipadatkan saja seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.